Om Swastiastu, Semoton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semoton, menikah adalah sesuatu proses menyatunya antara dua pasangan pemuda dan pemudi yang selama ini sudah menjalin cinta dan dimabuk asmara tentunya. Pernikahan ini adalah menjadi labuhan terakhir yang sangat indah dari perjalanan pertualangan cinta. Dan setiap orang pasti merindukan hal ini. Semeton, itulah kata-kata yang biasa kita dengar di zaman sekarang ini. Namun tahukah Semeton Istana Channel bahwa Bali dahulu pernah memiliki cerita dan kisah-kisah pernikahan yang melebihi kisah tragis Siti Nurbaya. Namun, peristiwa kawin tangkap yang terjadi di Bali dan lama sudah itu sudah tidak ada lagi di zaman saat ini, dan semuanya menjadi pernikahan yang indah. Semeton Istana Channel, kejadian di Sumba justru lebih mengherankan karena di zaman seperti saat ini, bahkan di tahun 2020 masih terjadi peristiwa kawin tangkap. Tentunya kejadian ini sangat miris sekali dan beberapa lembaga wanita atau organisasi perempuan menyoroti hal itu. Dan tentunya di zaman media sosial yang sangat ramai seperti saat ini, kejadian tersebut viral di media sosial. Seperti apakah kisahnya Semoton Istana Channel? Dilansir pada tirto.id. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Tentunya video ini dibuat Semoton untuk tidak ditiru dan dilaksanakan kembali. Hanya saja sebagai batas pengetahuan bahwa Bali punya cerita seperti ini dahulunya. Bukan untuk ditiru ya Semoton Istana Channel. Kawin tangkap, tradisi yang telah melenceng dan budaya kekerasan. Suara isak tangis terdengar dari seorang perempuan muda saat tubuhnya digotong paksa oleh sekelompok laki-laki ke dalam rumah bambu. Si pemilik rumah sudah menunggu sambil menggenggam sebaskom air yang kemudian dicipratkan ke dahi perempuan itu. Di lain tempat, kegaduhan serupa terjadi di tempat umum diiringi suara sorakan ratusan orang. Dua peristiwa yang terjadi di waktu berlainan itu direkam ke dalam dua video pendek dan sempat viral di media sosial pada 16 dan 23 Juni 2020 lalu. Keduanya terjadi di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai kawin tangkap. Kawin tangkap diterjemahkan oleh warga setempat sebagai tahap awal perkawinan adat praktik yang sudah dikenal di pedalaman Nusa Tenggara Timur sejak dulu, yang diawali dengan pura-pura menculik calon mempelai perempuan yang sudah didandani ke rumah calon mempelai laki-laki. Peminangan baru resmi dimulai setelah calon mempelai perempuan setuju untuk menikah, disusul penyerahan belis atau mahar. Sayangnya kawin tangkap yang juga dikenal di Bali pada masa lampau ini praktiknya sudah melenceng dari kebiasaan. Dalam dua kasus yang terjadi di bulan Juni 2020 terdapat unsur pemaksaan dan intimidasi lantaran si perempuan tidak sudi dibawa lari. Sebagian pelaku penangkapan juga terlihat membawa senjata tajam seakan sedang melakukan penculikan sungguhan. Pada 2019 lalu seorang remaja berusia 16 tahun bahkan sempat diperkosa karena menolak menikah dengan laki-laki yang menangkapnya. Kompas pada tanggal 2 Juli 2020 merangkum kesaksian penyintas kawin tangkap berdasarkan data yang dikumpulkan Aprisa Taranau, Ketua Badan Pengurus Nasional Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia, Peruatu Sumba. Menurutnya, setidaknya ada 7 kasus kawin tangkap yang terjadi sepanjang tahun 2016 hingga Juni 2020. Pada 2 kasus terakhir, salah satu perempuan akhirnya menikah di bawah tekanan. Keluarga pelaku datang membawa seekor kerbau, seekor kuda, dan sebilah parang ke rumah orang tua perempuan sebagai mahar pernikahan. Mereka menerima pemberian keluarga pelaku dan sepakat menggelar perkawinan adat di bulan Juli pada tanggal 26 Juni 2020.
Tradisi pernikahan yang merugikan kaum perempuan itu nyatanya tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan dikenal di hampir seluruh dunia. Menculik atau menikah bisa dilihat jejaknya dalam sejarah perang antar suku yang terjadi sepanjang periode Yunani dan Romawi kuno. Laki-laki Eropa abad pertengahan terbiasa menculik perempuan yang dipandang bisa meningkatkan status sosial lewat pernikahan. Caroline Dunn, sejarawan yang banyak meneliti perempuan Eropa abad pertengahan, berpendapat menculik pengantin erat kaitannya dengan pernikahan paksa. Dalam Stolen Women in Medieval England 2013 halaman 82, dia memaparkan bahwa dalam kasus pernikahan paksa, pemerkosaan dan penculikan adalah konsep yang tumpang tindih. Karena penculik seringkali memperkosa korban dengan tujuan mempermalukan dan menjebaknya ke dalam pernikahan. Kebiasaan ini juga berkembang di kalangan suku Romani, Gipsi di Eropa dan dipraktikkan di benua Amerika, Afrika, dan kawasan Kaukasus. Di beberapa negara Asia Tengah, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan, menculik pengantin dapat ditelusuri ke sejarah Kyrgyzstan kuno. Para jagoan suku nomaden dari kawasan pergunungan biasanya menggerebek perempuan yang tidak dia kenal dari suku musuh dengan tujuan memusnahkan keturunan mereka. Barbara Ayres dalam studi Bridge, Theft and Riding for Wife in Cross-Culture Perspective menyebut ada 4 pola penculikan mempelai perempuan di seluruh dunia. Selain dengan jalan menggerebek, ada pula cara menculik mempelai dalam desa yang sama. Diikuti negosiasi antar keluarga dan menyerahkan mahar. Selain itu ada kalangan penculikan dilakukan atas kesempatan pihak perempuan demi menghindari perjodohan atau bagian dari upacara adat. Mahalnya mahar. Sementara menurut Russell Kleinbach, Profesor Emeritus Sosiologi di Universitas Philadelphia, menculik pengantin bukanlah hal yang lumrah dilakukan di belahan dunia manapun. Para pelaku biasanya akan menerima hukuman rajam bila tertangkap. Sayang di masa modern, menghukum para pelaku tidak lagi semudah melempari mereka dengan batu sampai mati. Di awal tahun 2000-an, Kyrgyzstan mendulang reputasi buruk sebagai pusat penculikan pengantin perempuan. Ketika itu semakin banyak peneliti dan aktivitas yang mengecam pelanggaran hak-hak perempuan dalam kebiasaan primitif tersebut antara tahun 1999 dan 2001. Sekitar 50% pernikahan etnis yang terjadi di Kyrgyzstan timbul dari hasil penculikan. Kleinbach dan rekan-rekannya mengutip pendapat sejarawan Vanina Halle yang menyebut kasus penculikan pengantin di negara-negara bekas Uni Soviet ibarat relik simbolis yang terbangun berkat kondisi politik kontemporer. Dia menunjuk adanya reaksi negatif laki-laki konservatif terhadap undang-undang kesetaraan gender yang diperlakukan pemerintahan sosialis Uni Soviet sejak tahun 1920 berperan memunculkan kembali praktik tersebut. Menculik perempuan desa ke dalam pernikahan secara efektif memblokir migrasi perempuan ke perkotaan. Saya tidak mampu membayar kalim, tetapi saya harus menikah dan saya telah memutuskan untuk mencuri seorang istri untuk diri saya sendiri, kata Temillan. 24 tahun seperti dikutip oleh Institute for War and Peace Reporting. Kalim seringkali datang berbentuk uang tunai, hewan ternak atau barang-barang rumah tangga yang mahal seperti permadani hingga furnitur. Kleinbach dalam makalah Kidnapping for Marriage ala Kachu in a Kyrgyz Village menyimpulkan bahwa jika seorang laki-laki yang ingin menikah tidak memiliki sumber daya untuk membayar mahar, maka dia akan membayar sejumlah kecil saja, kemudian menculik perempuan pilihannya. Setelah itu ayah dari laki-laki tersebut harus mengunjungi ayah dari calon mempelai perempuan untuk meminta maaf dan bernegosiasi. Semoga internasional, bagaimana pendapat Anda? Semoga cerita kawin tangkap seperti ini tidak lagi ada di Bali. Ternyata kawin tangkap yang ada di Sumba ini lebih ekstrim dan bahkan terjadi sampai di zaman saat ini. Silahkan tuliskan pendapat Anda sama Tonton Internasional di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.